Kutukan Batik Lapa. Pagi subuh selepas fajar, semerbak wangi kembang malam masih terasa di hidung. Di antara ribuannya pepohonan, nampak sosok tubuh yang belum jelas wajahnya. Dia sibuk memunguti pucuk kembang buah pohon sukun besar tinggi menjulang. Fajar perlahan menelanjangi bumi. Sosok yang awalnya samar itu mulai terlihat jelas. Ia seorang perempuan renta bongkok kurus dengan sorot mata tajam menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya. Setelah pucuk kembang sukun terkumpul, ia pun berlalu pergi begitu saja dengan melepas sedikit tatapan penuh awas curiga. Perempuan tua itu adalah warga kampung sebelah. Mereka menyebutnya dengan sebutan Papuian. Sebagaimana cerita yang beredar di kampung sebelah dan kampung saya, Papuian ini adalah Tusela. Saya pun sampai saat ini belum tahu pasti definisi terminologi dari Tusela ini. Kemungkinan besar semacam ilmu hitam yang berafiliasi dengan setan dan dunia penyihir, sebagaimana kisah penyihir Fir'aun melawan Nabi Musa alaihissalam, atau Tusela ini mungkin serupa dengan Lea Bali. Seperti penuturan Haji Amin, Papuian bisa merubah dirinya menjadi apa saja, bisa bebek, bisa anjing, dan lain sebagainya. Penutur ini tetangganya Papuian. Ia hampir setiap hari memunguti pucuk kembang sukun, dan ini digunakan untuk perlengkapan ritual dijadikan semacam menyan. Ada waktu malam-malam tertentu, kampung menjadi horor menakutkan, apalagi kampung kami berdekatan dengan area perkuburan yang sangat luas. Penampakan sering terjadi. Hal ini membuat warga resah dan takut. Penutur pun mengambil keputusan untuk menyudahi teror Tusela ini. Beliau mendatangi Papuian yang semua anak kecil tidak berani melihatnya, termasuk saya. Lalu dikeluarkanlah batik lapa dari sarungnya. Besi sedikit berkarat yang 100 tahun silam pernah menyudahi kepunguhan kompeni Belanda ini dihunuskan di depan Papuian. Sebab itulah dia sakit tidak pernah ada teror lagi. Beberapa pekan kemudian ia meninggal dunia dengan lidah terjulur keluar. Sempat heboh semasa kecil saya tentang kematian Papuian yang kontroversial ini, tapi baru sekarang saya tahu sebabnya. Masih ada beberapa korban lagi, korban dari keganasan batik lapa, seorang bapak beserta anaknya, seorang mantan kadus, dan seorang paranormal. Adapun kematian orang-orang ini yang dikaitkan dengan keberadaan batik lapa, seperti ada sesuatu yang dilanggar oleh mereka yang pernah mengadopsi memiliki batik lapa. Haji Amin sendiri mendapatkan besi kutukan ini melalui tebusan dengan mahar 500.000 dari orang Bali berdomisili di Tanah Embet Batu Layar. Bahasa beliau, orang Tanah Embet ini tidak pernah tenang hari-harinya. Kerap kali malam-malamnya didatangi sesuatu yang buat dia resah gelisah. Haji Amin sekarang berusia 83 tahun. Lebih 30 tahun batik lapa ini ada di tangannya. Ada waktu-waktu tertentu beliau luangkan untuk merawatnya. Batik lapa ini tidak boleh diasah atau ditajamkan. Mungkin saja maksudnya agar bekas atau jejak darah dua perwira Belanda yang menempel di batik lapa ini tidak hilang begitu saja. Saya sulit menerima apa yang saya dengar dari penuturnya, tapi memang demikian adanya. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui di dunia ini. Kenapa Tuhan menciptakan mata kita dua di depan? Kenapa tidak dua juga di belakang? Alhamdulillah, setelah saya coba menalar mengkorelasikan setiap alur cerita dengan pengalaman masa kecil saya berasumsi bahwa ini adalah true story. Beliau juga menuturkan konsekuensi dari dibunuhnya dua perwira Belanda atau dalam tulisan Bang Buyung, Amu Sesela, dengan aktor sentral Ama Nurisa yang kontradiktif dengan pemerintahan desa terlebih Belanda. Kepala desa Sesela pertama adalah Bapak Muhammad dan oleh Belanda langsung digantikan oleh Nini Arif. Dan Nini Arif ini adalah bapak dari ayah saya. Tidak lama setelah kemerdekaan, Nini Arif digantikan oleh ayah saya. Ayah saya sendiri wafat ketika usia saya 3 tahun. Dengan usia sekecil itu, wajah beliau tidak saya tahu pasti parasnya.
Ada satu petunjuk foto kecil di tembok ruang tamu. Beliau menggunakan seragam layaknya seragam formal sekarang. Penulis Ghazali, pemerhati sejarah Lombok dan warga asli Sesela.